Saya nginjilin satu bapak sopir Grab. Saya suka kemana-mana tuh naik Grab, saudara. Kenapa? Ketemu banyak orang, kita bisa nginjil. Saya pesan Grab, yang ambil namanya Muhammad. Waduh, Muhammad. Ya udahlah, dia datang. Ibu Debbie Basir, iya. Pak Muhammad, iya. Naik bu, naik. Pakai kopiah putih. Gantungan di mobilnya tasbih. Pak, ini lagi apa rame-rame tuh Pak di radio tuh Pak? Dia kan putar radio. Ini Bu, Setia Novanto itu loh Bu. Oh, yang ditabrak tiang listrik ya? Iya, gini-gini. Oh, ya udah. Terus dia bilang gini, tapi ibu jangan salah loh. Itu Setia Novanto itu kan istrinya satu suku sama ibu. Loh, emang Bapak tahu saya suku apa? Ibu Chinese kan? Haleluya, saudara ya. Saya ada tampang Chinese kah? Ya, kalau buka kacamata kayaknya cipit ya. Saya bilang, bukan Pak, ya saya ini asli dari Sulawesi. Terus dia bilang gini, oh kalau gitu ibu pribumi dong. Bukan Pak, saya peribulan. Ya, saya bilang Bapak jangan ngomong-ngomong pribumi. Semua orang yang lahir di Indonesia, mau orang Arab, orang mana, orang Sunda, orang mana, orang China, kalau dia udah punya akte lahir di Indonesia, itu artinya Pak NKRI harga mati. Amin. Kita kan naik Grab ketemu orang kan, ya ketemu orang Kristen itu sekarang kan eksklusif, ketemu sesama Kristen, makan sesama Kristen, di mobil sesama Kristen, terus kita kapan nginjil? Garam kumpul sama garam, nanti jadi gudang garam. Darah tinggi semua, marah-marah, berantem, pecah. Jangan, ya keluar beritakan Injil, amin. Biar nggak ketinggian garamnya. Jadi dia bilang gini, oh berarti ibu pribumi ya? Enggak, saya, oh ya udah Bu, berarti ibu Muslim. Lihat saudara, yang diomongin kalau nggak pribumi bawa agama. Ini orang kategori kebanyakan micin. Ya, jadi gagal fokus. Dia lagi nyetir gini, berarti ibu Muslim ya? Saya bilang dulu Pak, tiba-tiba dia ngerem, cit. Dulu, berarti ibu sekarang apa? Pak, lihat ke depan nanti nabrak. Santai aja Pak, biasa aja. Lalu dia bilang, loh dulu berarti ibu sekarang apa? Ya sekarang saya ke gereja. Oh ibu murtad dia jadi Kristen. Ya terserah Bapak sebut saya apa, saya nggak marah kok. Bapak bilang saya juga murtad, saya nggak marah. Tapi saya nggak mau Bapak sebut saya Kristen. Ibu kenapa pindah Kristen? Jangan sebut saya pindah Kristen Pak. Kenapa? Karena nggak semua orang Kristen masuk surga. Makanya buat kami itu agama itu tidak bisa menyelamatkan. Makanya kita nggak pernah bela agama Pak. Apalagi sampai berjilid-jilid. Nggak usah. Ya karena buat kami bukan agama yang menyelamatkan. Lah terus maksudnya ibu mau disebut apa? Saya lebih senang kalau Bapak sebut saya pengikut Kristus. Oh iya, karena kalau pengikut Kristus itu pasti sorga. Ya kalau cuman Kristen belum tentu. Lalu ibu cerita dong kenapa ya ibu bisa beralih jadi, yaitu tadi ibu bilang pengikut Kristus. Ya, saya bilang kalau saya cerita lama loh Pak, mudah-mudahan macet ya. Ya, karena kalau nggak macet gantung nanti, nggak selesai. Terus dia bilang gini, kayaknya kita masuk tol di depan Gatot Subroto macet tuh Bu, boleh tuh Bu. Jadi sengaja cari rute macet ya Pak ya, biar selesai ceritanya. Lalu dia bilang gini, Bu, kenapa kami menyebut orang Kristen itu kafir? Karena dalam surat Al-Ikhlas dengan jelas dikatakan lam yalid walam yulad walam yatul wal kumpuan ahad. Yang artinya bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Iya Pak, saya setuju. Setuju sekali. Kenapa? Karena Yesus itu tidak diperanakan secara manusia.
Dia nggak lahir dari persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Di dalam surat Al-Maryam dikatakan bahwa sesungguhnya Isa Al-Masih dikandung dalam kandungannya Maryam oleh Rohulullah, yaitu Roh Allah. Dan dia adalah kalimatullah, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi dia tidak diperanakan secara benih manusia, tapi dia adalah benih ilahi yang dititip dalam kandungannya Maryam. Dia bilang menarik ini Bu. Tapi tolong Bapak garis bawahi, saya tidak mengkristenisasi Bapak. Jadi kalau Bapak rekam ini rekaman, silakan Bapak rekam. Saya nggak mengkristenisasi Bapak loh. Karena udah ada pendeta yang dipenjara kan saudara. Kemarin diputus 6 tahun penjara, dia nginjilin supir Grab. Ya, dianggap mengkristenisasi, tapi karena dia dulu mantan kiai ya, jadi dia tahu semua ayat-ayat ya. Nah dia pakai untuk menyerang, jadi dapat deh. Saya bilang saya tidak mengkristenisasi Bapak loh ya, karena saya juga nggak bangga kalau Bapak jadi Kristen. Terus Bapak ke gereja bikin penuh-penuh bangku gereja, enggak. Saya senang kalau Bapak ketemu Tuhan yang benar, Yesus Kristus. Itu aja. Kalau saya cerita sama dia saudara di jalan, luar biasa ya Bu ya. Iya Pak. Kalau Bapak mati nanti Bapak yakin gak ke sorga? Yakin. Semoga semua mogol dan gagal. Ya, semoga. Jadi ya sudah, saya bersaksi sama dia saudara. Yesus Kristus itu anak Allah yang turun. Kenapa dia harus datang ke bumi Pak? Karena dia datang membawa kerajaan Allah. Dia pengen kasih tahu sama manusia, ini loh jalan yang benar, ini kehidupan yang benar. Kerajaan Allah itu apa? Kebenaran, damai, sejahtera dan sukacita. Itu aja. Itu yang manusia butuhkan, bukan yang lain. Orang punya harta banyak juga, kalau hidupnya nggak damai ngapain coba saudara? Ya. Saya konselingin ibu-ibu tuh, tasnya aja 500 juta. Kalau ke gereja sama suami gandeng tangan, duduk di bangku nomor 2. Begitu saya disuruh ke rumahnya, saya masuk rumahnya, aduh Bu, rumahnya kayak surga di bumi ya. Bagus banget rumahnya. Terus saya bilang gini, Ibu pasti bahagia banget ya Bu, ya ke gereja bareng sama suami. Dia bilang, Ibu Debbie, saya mau bilang sama Ibu, kami sudah 6 tahun pisah ranjang. Kita nggak tidur bareng Bu. Saya bilang, kenapa Ibu beli ranjang yang kecil? Yang gede biar tidur berdua, udah gede Bu. Tapi udah nggak cocok. Tapi kami nggak bercerai hanya untuk demi nama baik. Tuhan ditipu demi nama baik. Saya tanya loh, Ibu kalau ke gereja sama suami tuh gandeng tangan, saya pikir itu Ibu akur-akur aja. Itu hanya sandiwara. Ternyata di gereja banyak pemain. Ya, cuma tidak terekspos di TV. Ya, kalau ke gereja berantem di mobil suami istri, mau dekat ke Menara Sampurna, dan dekat gereja, hapus air matamu. Istrinya dikasih tisu. Nanti pulang gereja kita lanjutkan. Masuk gereja salaman nama ajar. Shalom Bu, apa kabar? Baik, dahsyat, luar biasa. Ya, suaminya gandeng, ayo say. Pencitraan. Dia kira Tuhan tidak lihat apa yang dia buat. Dia kira Tuhan nggak tahu. Alkitab berkata di sekeliling kita ini banyak saksi. Saksi yang pertama itu mata Tuhan. Setiap hari mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi melihat orang baik dan orang jahat. Itu kata firman Tuhan. Semua rekaman hidupmu ada di CCTV-nya Tuhan. Nggak ada satu pun yang tersembunyi.
Bahkan Alkitab berkata satu saat nanti kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Di situ akan dibuka semua secara terang-terangan. Bahkan apapun yang terselubung di dalam hati manusia itu akan diungkap. Jadi ingat loh, semua rekaman hidup kita ada di CCTV-nya Tuhan. Ada tuh kemarin kan beredar di WhatsApp dibagiin itu ya, orang yang takut CCTV lebih daripada Tuhan. Di lift dia nyolong dompetnya orang, terus dia lihat ada CCTV dia balikin lagi. Takut CCTV daripada Tuhan. Dia nggak lihat mata Tuhan tuh menjelajah di seluruh bumi. Ya, ada lagi yang di mall nyolong dompetnya ibu-ibu. Begitu dia nyolong, dia lihat ada CCTV, dia masukin lagi. Orang-orang yang hanya takut pada CCTV manusia, dia lupa bahwa Tuhan itu matanya merekam. Dan mata Tuhan melebihi kecanggihan CCTV manapun juga, yang bisa menembus segala ruangan dan tembok-tembok yang tidak terlihat. Jadi satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Lalu akan ditanya, kamu pernah selingkuh gak? Demi Allah. Gak pernah. Tuhan bilang malaikat, puter channel 7. Ada rekamannya. Jadi hari ini kita pulang bertobat. Tuhan, saya mau hapus semua rekaman hidup saya yang lama. Saya mau bikin rekaman hidup yang baru mulai hari ini. Tuhan gak pernah menghitung berapa banyak dosamu, tapi dia selalu mau tunggu kapan engkau bangkit kembali untuk hidup dalam kekudusan dan perkenanannya. Amin saudara. Akhirnya saudara, saya stres, saya kecewa, saya marah. Saya terusin sampai jam 12 ya Bu. Gak apa-apa ya? Boleh saudara? Ada yang keberatan? Ya, biar selesailah ya. Jadi ke depan udah nggak bersaksi lagi. Jadi karena tadi ini saya mau khotbah sebenarnya, tapi banyak yang belum dengar kesaksian saya. Nanti Anda dibilang kurang gaul. Ya. Jadi kalau Debbie Basir ya yang mana tuh ya? Biar tahu kesaksian saya. Akhirnya saya stres, saya ikuti apa yang dunia mau. Teman-teman saya ngajak saya ke diskotik, dugem, judi. Wah, ikuti daging itu kayaknya enak saudara. Tapi kita kehilangan damai sejahtera. Waktu di diskotik goyang pulang, stres 2 kali lipat, tambah lagi. Bener, ya, bukan bahagia, makin stres. Pada akhirnya saudara, setan itu kerjaannya mencuri, membunuh, membinasakan. Dia tiap hari mencari orang yang bisa dicobai. Jadi kerjaannya setan tiap hari berjalan keliling-keliling. Cari orang yang bisa dicobai. Jadi kalau Anda juga tukang keliling-keliling, nanti ketemu banyak setan. Ya. Lalu saya jatuh, ya. Singkat cerita saya hamil di luar nikah tahun 95. Dan disitulah saya benar-benar terpuruk. Ya, saya jatuh. Setan datang gini, hidupmu udah hancur. Ya, kamu gugurin kandunganmu pun gak ada guna. Kenapa? Karena satu saat kan pasti bakal ketahuan. Jadi siapa yang mau nikahin kamu lagi? Mending kamu bunuh diri aja. Jadi saya sembunyiin saudara, kehamilan saya sembunyi sampai saya takut kalau ketahuan papi saya bisa dibantai. Saya sembunyiin, akhirnya saya cerita ke teman saya bilang, ya kamu gak mungkin nikah kan? Ya enggak lah, yaudah. Yuk saya antar ke dukun. Zaman itu tahun 95 praktek aborsi gak kayak sekarang, di tiap tikungan ada. Ya, dulu setengah mati kalau mau aborsi ke rumah sakit sama dokter, ketahuan nih suaminya siapa apalagi di kota kecil begitu. Saya cerita ke teman saya, dia bilang ada dukun yang bisa gugurin. Pinter, sering dia. Ayo kita cari. Saya dibawa, tapi dukunnya mau didatangi kalau malam. Rumahnya di pinggir pantai. Angin sepoi-sepoi. Horor.
Rumahnya gubuk bambu, dukunnya keluar dari gubuk, nenek-nenek tua rambut putih panjang kayak mak lampir. Coba saudara coba masuk dalam cerita saya. Tatap mata saya. Bener horor. Saya masuk, dia pegang perut saya, dia bilang gini, ini sudah kegedean. Kenapa kamu gak cepat ke sini? Tapi kamu benar-benar mau ini dibuang. Iya nek, saya nggak mau nikah. Saya baru lulus SMA waktu itu. Oke bisa. Tapi kalau udah gede gini, kita terpaksa. Tunggu 3 hari lagi kamu balik ke sini. Kenapa 3 hari? Itu malam bulan purnama penuh. Horor kan? Kenapa? Kita akan adakan ritual. Jadi kamu harus bawa syarat-syaratnya. Syaratnya apa nih? Ayam hitam, telur, beras, kelapa. Kayaknya dia mau bikin nasi uduk. Dia suruh saya bawa bahan-bahannya, goblok nggak saudara? Jadi saya tanya, kerupuk sekalian nggak? Sambal? Bawang goreng? Bodoh ya. Lalu teman saya bilang, balik nggak? Nggak. Kenapa nggak mau balik? Saya bilang, saya ini memang setan ya. Tapi saya takut sama setan yang beginian. Pakai ritual bawa kelapa-kelapa, ayam-ayam hitam, enggak. Gini loh, kalau kamu takut ketahuan, nanti saya yang cariin bahan-bahannya, kata teman saya nggak mau. Nanti saya cari cara sendiri. Lah terus gimana? Nanti saya cari cara sendiri. Saya lakukan hal-hal yang ekstrim buat ibu hamil. Saya minum obat, saya minum jamu. Saya lompat dari atas tembok tinggi ke bawah saudara. Tiap hari nggak bisa gugur juga. Tapi memang ada saatnya Tuhan izinkan kita masuk di dalam lembah kekelaman. Kenapa? Karena sering kali hanya di dalam lembah kekelaman lah kita bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Yang belum masuk saya doakan masuklah di dalam lembah kekelaman. Loh benar, penting, perlu. Jangan cuma yang enak-enak terus. Orang harus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Supaya imanmu jadi kuat. Karena engkau punya pengalaman berjumpa dengan Yesus. Di dalam lembah kekelaman itu gak ada lagi yang bisa tolong kita saudara. Uangmu gak bisa, ya harapan udah gak ada. Tidak ada satu manusia sehingga engkau merasa benar-benar engkau tidak ada pertolongan. Dan engkau hanya berurusan dengan Tuhan. Tapi Daud punya iman yang luar biasa. Karena dia sering mengalami Tuhan. Dia punya pengalaman banyak dengan Tuhan. Dia bikin lagu. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Amin. Asal Tuhan beserta kita, nggak usah takut. Lalu di situ saya stres, saya mau bunuh diri. Ya, teman saya mati bunuh diri minum baygon. Padahal waktu itu belum ada baygon rasa stroberi. Dia mati, saya pikir waktu dia mati, saya pikir enak itu mati ya. Nggak ada pikiran apa-apa, selesai. Saya pikir kenapa Tuhan tuh ciptakan saya ke dunia. Kalau orang berkata hidup adalah pilihan, maka bagi saya ada 2 hal yang kita nggak pernah bisa pilih di hidup ini. Yang pertama lahir. Nggak ada seorang pun dari kita yang minta dilahirkan kan? Atau kita nggak ada yang ditanyain kan, mau lahir nggak? Enggak kan, tiba-tiba kita ada. Di keluarga happy atau brengsek kita gak pernah bisa memilih kita ada di dunia ini. Kita juga gak pernah bisa pilih bentuk muka yang kayak apa. Ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek. Ya. Tapi dengar baik-baik, bukan apa yang ada di luar diri kita yang bisa bikin kita bahagia. Ketika hatimu penuh dengan Roh Kudus, ada Yesus, engkau bahagia. Dulu saya sebelum bertobat saudara tiap hari berdiri depan cermin. Kenapa saya diciptakan jelek banget kayak begini? Oh udah cantiknya kayak gini loh. Masalah buat lo. Ya bener. Gak pernah ada rasa puas. Saya baru sadar ya ketika saya berjumpa Yesus. Saya merasa menjadi pribadi yang paling spesial. Dan kalau engkau diciptakan kayak begini ya sudahlah normal ya. Disyukuri aja.
Hidung 1, lubang 2 menghadap ke bawah normal. Amin. Kalau lubangnya menghadap ke atas harus operasi. Bukan apa-apa, hujan masuk air. Mati nanti nggak bisa napas. Ya, tapi kalau udah begini disyukuri. Ya, yang kedua yang kita nggak pernah bisa pilih mati tadi. Nggak ada yang tahu tanggal mati. Akhirnya saya stres, saya mau bunuh diri di situ, ya. Ketakutan kalau papi saya tahu, papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Tiap hari dia asah itu pedang. Dia kalau berantem sama tetangga saya yang Kristen, dia angkat itu pedang. Dia punya keris, dia punya samurai, dia punya pistol di lemari. Jadi saya tiap hari ketakutan, ini kalau dia tahu dia tembak kepala saya habis nih. Tapi firman Tuhan berkata begini, aku memberikan kepadamu bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Ketakutan itu bukan dari Tuhan, saudara. Apa yang Anda takuti hari ini? Takut mati? Berapa banyak yang masih takut mati? Enggak ada ya? Yang sudah siap mati? Enggak ada juga. Ini gimana sih? Ya, Anda siap atau tidak siap? Kalau udah saatnya mati, mati loh. Jadi daripada tidak siap, lebih baik siapkan diri. Amin. Ya. Jadi saya waktu itu ketakutan, takut apa lagi? Takut setan. Ada yang takut setan? Jujur loh. Ketakutan itu roh ya, dan dia bukan dari Tuhan loh. Jangan takut setan, saudara, amin. Karena setan yang sebenarnya itu bukan yang menampakkan diri, itu bukan. Setan sebenarnya itu yang berkecol di hatimu, yang bikin kau kepahitan, itu setan. Ada pendoa syafaat ngomong, Bu, di rumah saya ada setan loh. Kok ibu bisa tahu? Saya tiap turun ke bawah jam 2 malam mau ambil minum, dia duduk di sofa. Hitam gede gitu, Bu. Terus apa ibu lakukan? Pertama-pertama lu saya takut, tapi sekarang udah enggak, Bu. Saya kalau lewat saya bilang permisi. Saya enggak ganggu kamu ya. Tan. Jadi saya tanya sama dia, ibu itu sertifikat rumah atas nama ibu atau atas nama setan? Kenapa ibu yang permisi sama dia? Ya harusnya dia dong yang permisi sama ibu. Saya bingung ya, rumahnya pendoa syafaat ada setan. Bingung gak saudara? Dulu pertama kali saya datang di Jakarta, saya kan ngontrak rumah. Orang bilang itu ada, Bu, murah. Tapi jujur kata satpamnya horor. Saya bilang saya suka itu yang banyak setan. Ya, yang penting murah dulu, ambil dulu. Tapi banyak setan, Bu. Gak apa-apa, saya datang, setan pergi. Amin. Jangan saudara datang, setan juga datang. Nah, ini gak benar. Setan itu kan gak tahan hidup satu rumah dengan orang benar. Jadi jangan takut sama rumah horor, amin. Kita datang, setannya pergi. Hello. Orang Kristen gak boleh takut setan. Amin. Ya. Lalu ada orang juga yang takut miskin. Yang ini pasti orang kaya, karena orang miskin udah gak takut miskin, dia emang udah miskin. Sudah tidak ada lagi yang perlu ditakuti, jadi bersyukurlah Anda yang miskin. Karena kita tidak punya satu ketakutan yang sangat ditakuti oleh orang kaya, yaitu takut miskin. Yang miskin agak terhibur hari ini ya. Jangan takut saudara ya. Makanya ada orang selingkuh, panggil saya ke apartemennya, Bu, saya ini peliharaan. Cewek cantik banget saudara. Saya kaget, biasanya yang dipelihara kan kucing atau anjing. Ini perempuan cantik dipelihara. Saya bilang, oh iya, Bu, saya dengar ibu khotbah waktu itu, saya pengen bertobat, Bu, saya mau sungguh-sungguh ikuti Yesus. Beneran, benar. Siap miskin gak? Ya gak usah miskin kali, Bu. Ya enggak, kamu mau tobat? Iya, Bu, pengen ikut Yesus sungguh-sungguh. Tapi siap miskin? Ya enggak usah lah, Bu. Masa ikut Yesus harus miskin? Tidak harus miskin, tapi siap miskin. Loh kenapa begitu? Lah kan nanti kalau kamu tobat, kamu kembali ini semua yang dikasih sama peliharaan itu. Ini kan apartemen punyanya dia kan? Iya, balikin. Gitu ya. Itu mobil Mercy terbaru punyanya siapa?
punya dia juga, balikin. Ya, ngeri saudara. Ini temannya Syahrini, maju cantik, mundur cantik. Saya nggak tahu kalau kepleset masih cantik nggak ya. Jadi begitulah saudara ya, orang itu kadang-kadang gitu. Kita ini sampai di satu titik di mana nggak ada lagi yang bisa kita pertahankan. Ya, itu baru benar-benar ikut Yesus. Jadi jangan takut ya. Akhirnya saudara saya di situ saya mau bunuh diri ya, karena saya takut sama papi saya. Dan malam itu ketika saya nangis di kamar saya tulis surat buat orang tua, papi, mami, saya cuma mau bilang sekarang saya lagi hamil. Saya nggak tahu mau ngomong apa, tapi kalau saya mati tolong ampuni dosa saya. Ini yang terbaik bagi saya. Lalu malam itu saya nangis, saya cuma bilang ini, Tuhan sebelum aku mati, aku tahu ada Tuhan di dunia ini, tapi siapa Engkau? Kalau memang Engkau ada, tunjukkan dirimu kepada saya sebelum saya mati. Saya tahu kalau saya mati bunuh diri, saya pasti masuk neraka. Dan kalau semua orang yang mau bunuh diri itu berdoa minta ketemu Tuhan dulu, maka dia pasti gak jadi mati. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu yang mengubahkan hidup kita. Dan akhirnya malam itu Tuhan Yesus datangi saya. Roh Kudus turun ke atas saya. Baca yuk ayat yang ke berapa ya, 7 kali ya. Dan kalau ia turun, Injil Yohanes tadi. Nah, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat yang ke-8 baca sama-sama. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya malam itu di jamaah Roh Kudus ini yang terjadi. Saya diinsyafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tidak ada satu pendeta hebat pun yang bisa bikin orang bertobat selain kuasa Roh Kudus. Waktu saya minta Tuhan tunjukkan dirinya, Roh Kudus dikirim. Makanya Yesus bilang, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, roh itu gak datang. Tapi kalau aku pergi, aku kirim dia bagi dunia ini. Lalu saudara, saya di jamaah, saya nangis minta ampun, bertobat. Yang tadinya saya merasa benar dengan semua pemikiran saya. Bahkan saya tuduh Tuhan jahat, kurang kerjaan, engkau ciptakan saya ke dunia. Ngapain engkau lahirkan saya? Dasar engkau Tuhan gak ada kerjaan. Orang stres, Tuhan pun disalahin. Mendekati gila. Tapi ketika Roh Kudus masuk, makanya saya bilang, siapa yang bisa mengubah paradigma bunuh orang dianggap berbuat bakti pada Allah? Siapa yang bisa ngubah? Cuma Roh Kudus. Saulus yang tadinya seorang teroris, dia bunuh orang Kristen di jamaah Roh Kudus. Dia beralih, benar-benar berbalik 180 derajat, memberitakan Injil, bahkan rela mati bagi Injil Kristus. Siapa yang ubah? Roh Kudus. Kita minta lawatan Roh Kudus, saudara. Sejak hari itu saya terima Yesus, lalu hidup saya diubahkan. Tapi tantangan mulai datang. Saya diancam mau dibunuh sama keluarga saya. Dan tahun 96 saya diusir dari rumah. Papi saya bilang, kamu pergi dari rumah, jangan bawa satupun ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu seperti apa. Dengan air mata saya keluar, tinggalkan keluarga saya. Mami saya nangis, Debbie kamu nanti mau makan apa? Tunggu mami sama papi mati baru jadi Kristen. Saya bilang kelamaan mam. Bukan apa-apa, saya bilang mami gak ngerti apa yang saya alami. Tuhan tuh jamah saya mam. Roh Kudus tuh jamah saya, mami gak bisa ngerti dengan apapun. Saya juga gak mau seperti ini mam. Sudah dianiaya lama, setahun saya mempertahankan iman saya loh. Kamu keluar dari rumah ini, kata papi saya. Jangan bawa satupun ijazahmu karena saya yang sekolahin kamu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu seperti apa. Dari kota Poso saya ke kota Palu 7 jam perjalanan, gak bawa apa-apa. Saya tinggal di kos-kosannya sepupu saya yang dulu juga dari Muslim, dia terima Yesus. Untuk bisa dapat makan di situ setiap hari kalau mereka udah berangkat kuliah.
Saya cuci baju, saya nyapu, saya nyetrika, saya ngepel, saya masak untuk bisa dapat makan. Kadang cuci baju satu ember gede nggak pakai mesin loh, pakai tangan. Nyuci sambil air mata saya jatuh. Iblis bilang, goblok banget kamu jadi Kristen, jadi pembantu. Pulang ke rumahmu, bajumu dicuciin di sana. Saya nangis bilang gini, Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Karena aku telah ditebus dan hargaku lunas dibayar. Bahkan aku tidak punya hak atas hidupku lagi, Tuhan. Terserah Tuhan. Saya bilang sama setan, aku telah ditebus dan hargaku lunas dibayar. Apapun tidak akan bisa membuat saya lagi meninggalkan Yesus. Itu yang Alkitab bilang, Rasul Paulus bilang, barang siapa yang sudah berjumpa dengan kasih karunia Kristus, dia gak akan mudah tinggalkan. Entah karena kelaparan, aniaya. Setahun saya alami itu. Tanpa uang 1 sen pun di tangan. Menderita. Setiap hari masuk dalam proses. Rasul Paulus bilang, karena Yesus setiap hari kami berada dalam bahaya maut. Aku di penjara, karam kapal, aku didera, aku hampir mati. Semua karena nama Yesus. Hari-hari ini kita pergumulannya karena apa? Ada di antara kita yang masih mau mati karena nama Yesus? Kita kan hari-hari ini pergumulannya cuma yang alay-alay, benar gak? Gak bisa bayar cicilan. Alay enggak? Banget. Difitnah. Saya enggak terima, Bu. Saya difitnah. Di mana harga diriku? Piro harga dirimu? Kalau engkau tahu bahwa hargamu telah lunas dibayar, maka engkau enggak punya hak lagi atas harga dirimu. Mau dihina, mau difitnah, biarin aja. Itu bagiannya Tuhan. Foto saya dipampang di satu gereja, jangan diundang, ini hamba Tuhan. Saya cuma nangis, saudara. Gak apa-apa. Kalau Injil yang kami beritakan, kata Rasul Paulus, itu ditutup, maka itu tertutup bagi mereka yang akan binasa. Gak apa-apa. Hidup ini jangankan menderita dari pihak sebelah, Rasul Paulus bilang. Bahkan dari orang-orang seiman pun kita akan dianiaya. Jangan ngomong dari seberang. Orang yang seiman, saya kalau mau lihat model-model pendeta yang zaman dulu saya ketemu, saya pernah giniin satu pendeta, Pak, saya kalau mau lihat Bapak, saya mau pindah lagi ke agama saya yang dulu, Pak. Cuma untung saya lihat Yesus, Pak, nggak lihat Bapak. Amin, saudara. Lo benar. Jadi saudara, ya ikut Tuhan, yuk bayar harga. Yesus bilang, kalau engkau ingin jadi muridku, pikul salibmu, sangkal dirimu dan ikut aku. Ikut Yesus itu bukan enak-enak. Saya berdoa setiap kita di tempat ini tidak ada satupun yang tertinggal. Kita akan mengalami Tuhan bersama-sama. Saya undang para ibu.